Bab 570 Teratai Putih dan Panen Tim Eksplorasi. Ruang yang sempit tidak menguntungkan bagi tim ekspedisi, tetapi sangat menguntungkan bagi Luke. Memeriksa waktu di arlojinya, dia berkata, semuanya, tetaplah sedekat mungkin denganku. Reruntuhan akan mulai berubah. Semua orang segera melakukan apa yang dia katakan. Ada banyak dari mereka sebelumnya, tetapi mereka telah dipisahkan ketika reruntuhan berubah, kemungkinan yang lain sudah mati. Tidak ada yang ingin menghadapi monster hitam sendirian, itu hanya bunuh diri. Begitu mereka berkumpul, reruntuhan itu bergetar lagi. Dengan gemuruh, lorong tempat monster hitam itu berada bangkit, sementara sisi kelompok mereka dari lorong itu jatuh, memisahkan kedua pihak. 10 detik kemudian, reruntuhan berhenti bergerak, dan semua orang sekarang berada di ruang kecil, tidak jauh darinya adalah lorong segitiga. Semua orang menatap Lukas, tapi tatapannya tertutup, seolah sedang memikirkan sesuatu. Sesaat kemudian, dia berkata, Stafford, atur tim dan beritahu semua orang untuk tidak bergerak terlalu cepat. Stafford sedikit bingung, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Semua orang sekarang menyadari bahwa peluang mereka untuk selamat dari ini dan keluar dari sini lebih tinggi jika mereka mendengarkan pemuda ini. Luke memberi isyarat kepada Weyland, dan lelaki tua yang cerdik itu tetap berada di belakang bersama Stafford dan bergerak perlahan. Karena dia sakit, tidak ada yang merasa aneh. Luke menunggu sampai Weyland juga memasuki lorong segitiga, sebelum dia kembali untuk melihat monster hitam yang telah dia bunuh sebelumnya. Setiap makhluk memiliki kepala besar berbentuk gelendong dan mulut besar dengan banyak taring yang tampak garang serta lidah bertulang yang aneh. Tubuhnya seperti dinosaurus. Sendi kakinya terbalik, dan tungkai atasnya jauh lebih pendek tetapi memiliki cakar yang tajam. Dilihat dari apa yang dia lihat sebelumnya, makhluk ini memiliki kekuatan ledakan di kakinya. Yang lebih mengerikan lagi adalah ekor kurus makhluk itu, yang sangat lincah dan ujungnya runcing. Luke mengambil pecahan senapan acak dari tanah dan memukulkannya ke ekornya, dan seketika itu juga ada potongan 2 cm di logamnya. Sambil membuang pecahan senapan, Luke memeriksa ekornya dan melihat bahwa itu tidak rusak sama sekali. Ini berarti bila ekor ini jauh lebih tahan lama daripada baja tahan karat HK-416. Berpikir sejenak, Luke mulai bekerja. Beberapa menit kemudian, tubuh ketiga monster itu menghilang tanpa jejak, dan Luke dengan cepat menyusul tim eksplorasi yang belum terlalu jauh di depan. Melihat Luke, Weyland cukup tanggap untuk tidak mengajukan pertanyaan, sementara Stafford hanya mendekat dan bertanya dengan suara rendah, kemana sekarang? Di depan ada pertigaan di lorong itu. Merenungkannya selama beberapa detik, Luke berkata, kiri. Kita harus bergerak cepat. Mengatakan itu, dia meletakkan Weyland di punggungnya. Tim langsung meningkatkan kecepatan mereka. Kali ini, Luke berlari di depan. Beberapa menit kemudian, anggota tim terengah-engah di belakangnya dan mendecakkan lidah mereka ke dalam. Luke sangat cepat, bahkan dengan Weyland di punggungnya, dan tim berjuang untuk mengimbangi. Mereka bergerak cepat dan segera mencapai ruangan yang cukup luas. Kemudian, reruntuhan mulai bergetar lagi. Saat dinding batu bergemuruh dan bergerak, jalan dari mana mereka datang terhalang, mengubah tempat itu menjadi ruang yang terisolasi. Luke mengerutkan kening dan menurunkan Weyland. Dari pengalaman, tidak akan ada jalan keluar dari sini sampai reruntuhan berubah lagi 10 menit kemudian. Ayo istirahat. Kami aman untuk saat ini, katanya. Lega, semua orang duduk. Sejak bertemu monster, semua orang telah terkunci. Jika mereka tidak lari, mereka berkelahi. Mereka semua kelelahan. Yang benar adalah bahwa tidak ada lagi anggota yang lebih lemah di tim ini, mereka telah terpisah dari yang lain karena refleks yang lebih lambat, atau hilang setelah monster menyergap mereka. Hanya ada satu wanita di tim. Sisanya semua pria berotot. Wanita itu bernama Lex Woods. Dia adalah seorang Afrika-Amerika yang terbaik dalam olahraga ekstrim di salju, seperti mendaki puncak bersalju atau gletser. Dia adalah instruktur keselamatan untuk operasi ini. Berkat staminanya yang luar biasa, dia adalah satu-satunya wanita yang bisa mengimbangi tim. Sementara orang-orang lain masih terengah-engah, Lex mendekat dan berkata dengan suara rendah, namamu Luke, kan? Luke menyenandungkan jawaban dan mengangguk dengan tenang. Dia sedang memikirkan tindakan mereka selanjutnya dan tidak terlalu memperhatikan wanita itu. Jika mereka tidak bisa keluar, maka dia tidak penting. Jika mereka berhasil keluar, dia tidak akan bisa pergi sendiri, jadi dia tetap tidak penting bagi Luke. Lex bertanya langsung padanya, monster apa itu? Luke akhirnya menoleh dan menatapnya. Aku tidak tahu. Lex, tapi Anda tampaknya memiliki pemahaman yang sangat baik tentang mereka. Kehilangan kata-kata,
Luke melambai pada Stafford di samping. Direktur Stafford, jelaskan kepada wanita ini siapa saya. Aku perlu memikirkan sesuatu. Stafford segera menarik Lex setengah menyeret. Wanita itu kesal. Sebenarnya apa yang kalian semua sembunyikan? Anda menipu semua orang untuk datang ke sini hanya untuk mati. Ekspresi Luke tenang, tetapi dalam hati dia mengejek wanita itu, gila. Tidak apa-apa jika dia tidak akan menghibur semua orang, tetapi dia setidaknya bisa tetap diam dan beristirahat dengan baik untuk menghemat kekuatan untuk melarikan diri nanti. Bahkan Weyland yang terkenal ada di sini di reruntuhan bawah tanah. Jika dia menipu semua orang untuk datang ke sini hanya untuk mati, mengapa dia datang sendiri? Untuk bunuh diri. Satu-satunya hal cerdas yang dilakukan Lex adalah mengecilkan suaranya alih-alih membuat keributan. Jika anggota tim menjadi curiga terhadap Luke, mereka akan menjadi yang tercepat untuk mati. Di sisi lain, akan lebih mudah bagi Luke untuk meninggalkan reruntuhan tanpa mereka menyeretnya ke bawah. Wanita ini terlalu berpikiran sederhana. Dia pikir dia siapa? Teratai putih, 1. Luke mendengus dan tidak lagi peduli padanya. Jika dia masih bersikeras curiga pada Luke dan ragu-ragu untuk bertindak nanti, dia pasti akan cepat mati. Setelah berpikir selama beberapa menit, Luke berjalan ke Weyland dan bertanya tentang tim eksplorasi dengan suara rendah. Stafford juga pernah berurusan dengan Lex. Dia kembali dan atas nama Weyland, menjelaskan situasinya dengan tim eksplorasi. Pada akhirnya, Weyland melepas ranselnya dan mengeluarkan sesuatu darinya. Dia berkata dengan suara yang sangat rendah, inilah yang ditemukan oleh tim eksplorasi di sarkofagus di bawah ruang pengorbanan. Ada 3 total, dan mereka praktis identik, tetapi 2 lainnya ada di ransel anggota tim yang hilang. Petik 2. Luke mengambilnya dan memeriksanya dengan cermat sejenak, sebelum dia mengembalikannya ke Weyland. Ini mungkin milik makhluk humanoid bertopeng itu. Kita mungkin akan mendapat masalah jika kita berpegang teguh pada hal ini. Tuan Weyland, Anda harus memikirkan hal ini dengan hati-hati. Setelah keheningan singkat, Weyland mengangguk. Jika mereka mengejar kita lagi, aku akan melemparkan ini pada mereka. Lukas mengangguk. Janji itu cukup baik untuknya. 1. Seseorang yang berpura-pura tidak bersalah dan baik. Bab 571 Leher Rentan, dan Super Krematorium. Jelas tidak mungkin bagi Weyland untuk menyerahkan benda misterius itu hanya karena beberapa spekulasi. Namun, jika Weyland masih tidak mau menyerah pada saat kritis, Luke akan memutuskan antara meninggalkan item atau Weyland. Dia bukan pengawal profesional sejak awal. Menyerahkan uang dan Weyland tidak akan sulit baginya. 10 menit berlalu dengan sangat cepat, dan sebuah gerbang batu terbuka saat reruntuhan berubah lagi. Semua orang bersiap untuk berangkat lagi. Tidak seperti sebelumnya, 4 pengawal yang tersisa dan Stafford mengeluarkan senjata mereka. Mereka sudah memiliki sedikit amunisi yang tersisa untuk senapan, mereka hanya memiliki sedikit lebih dari 2 klip rata-rata per orang, jadi senapan hanya bisa digunakan dalam keadaan darurat. Sebenarnya, mereka juga tidak memiliki banyak amunisi untuk pistol, mereka memiliki kurang dari 2 klip per orang. Hati para pengawal itu berat. Mereka menghadapi monster dalam jumlah yang tidak diketahui, tetapi mereka masih harus menghemat peluru mereka, ini hanya neraka. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Luke punya rencana lain. Reruntuhan itu seperti labirin permainan. Saat mereka mulai berubah, menjadi sangat sulit bagi orang-orang di dalam untuk keluar. Jika Luke sendirian, dia pasti akan dapat menemukan jalan keluar setelah reruntuhan berubah beberapa kali. Itu karena dia cukup cepat untuk sampai ke pintu masuk reruntuhan dalam jangka waktu 10 menit. Tetapi dengan selusin orang mengikutinya, rute apapun yang mereka ambil akan berubah setengah jalan menjadi jalan buntu. Lebih penting lagi, ada 2 kelompok monster di reruntuhan. Makhluk-makhluk di helm lebih mudah ditangani. Secara keseluruhan, jumlah mereka sedikit dan kemampuan serta peralatan mereka mudah untuk ditangani Luke. Itu adalah monster hitam yang benar-benar merepotkan. Tidak hanya mereka cepat dan mahir dalam penyergapan, mereka juga banyak dan cairan tubuh mereka sangat korosif. Bahkan Luke tidak bisa menahan cairan tubuh, apalagi orang lain, yang akan lumpuh atau mati. Jadi, setelah mempertimbangkan semua ini, Luke memutuskan untuk memusnahkan semua monster hitam di tempat ini. Selama dia membunuh monster hitam ini, makhluk yang tersisa di helm tidak akan ada yang perlu dikhawatirkan, dan dia akan punya waktu untuk menemukan jalan keluar bagi tim eksplorasi. Saya adalah. Kekurangan amunisi yang dikhawatirkan tim bukanlah masalah bagi Luke. Dia memiliki cukup amunisi dalam inventarisnya, dan klip HK-416 dapat digunakan dalam M4A1. Selama dia tidak bersama tim eksplorasi,
tidak ada yang tahu berapa banyak peluru yang dia tembakkan. Jika dia bisa memusnahkan kedua kelompok monster, tidak masalah jika tim kehabisan amunisi. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menemukan tempat yang aman bagi tim untuk bersembunyi. Beberapa menit kemudian, semua orang tiba di lorong yang luas. Luke berhenti dan mengeluarkan sekantong barang. Dia mengeluarkan beberapa kamera dan memasangnya di beberapa lokasi di lorong. Dia kemudian memberi Stafford sebuah tablet mini dengan beberapa instruksi. Setelah semuanya selesai, Luke berangkat sendiri. Saat dia tidak terlihat oleh semua orang, dia mempercepat langkahnya. Karena tidak ada orang di sekitar, dia tidak perlu menyembunyikan kemampuannya lagi. Kakinya meledak dengan kekuatan ledakan dan dia berubah menjadi bayangan yang tidak jelas saat dia maju dengan cepat dan kembali ke lorong besar yang telah menjadi tempat pertempurannya yang paling awal. Melihat tubuh makhluk berwajah kucing yang tergeletak di cairan hijau di salah satu sudut, Luke terkekeh dalam hati. Sebuah kotak hitam kosong muncul di tangannya. Memasuki lorong, dia dengan cepat menanggalkan baju besi dan perlengkapan makhluk berwajah kucing itu, memasukkannya ke dalam kotak hitam, dan menyimpannya di inventarisnya. Dia hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit. Setelah dia selesai menjarah tubuh, Luke berangkat lagi dan dengan cepat tiba di pintu masuk terowongan. Melihat penampilannya yang aneh, dia memastikan bahwa ini adalah tempatnya. Dinding terowongan ditutupi lapisan sesuatu yang tampak seperti jamur dan terasa agak lunak saat diinjak. Ada juga lendir transparan yang identik dengan cairan kental yang menutupi monster hitam. Berjalan selusin meter ke dalam terowongan, itu membuka ke sebuah gua besar. Melihat apa yang ada di dalamnya, Luke menghela nafas. Itu benar-benar buruk. Dindingnya dipenuhi lebih dari 50 orang yang diikat dengan sesuatu yang menyerupai tar hitam. Kecuali anggota tim yang bersamanya, pada dasarnya semua tim eksplorasi lainnya ada di sini. Kebanyakan dari mereka sudah mati, dengan lubang menganga di dada mereka. Di wajah mereka ada serangga dengan ekor panjang yang tampak seperti telapak tangan manusia. Luke pernah mencium bau serangga ini sebelumnya, mereka berada di semua sudut gelap reruntuhan. Hanya 2 orang yang masih hidup. Luke tidak berjalan ke arah mereka, tetapi berdiri di pintu masuk gua saat dia memeriksa lantai gua. Tanah dipenuhi dengan benda-benda berbentuk telur. Beberapa memiliki bukaan di bagian atas, tetapi sebagian besar masih utuh. Dia juga memperhatikan bahwa telur yang memiliki bukaan adalah telur yang dekat dengan manusia di dinding. Tiba-tiba, 2 orang yang selamat mengerang kesakitan, dan kemudian mulai berteriak dengan suara teredam. Luke mengerutkan kening dan melihat ke dada mereka, sesuatu tampak bergerak di bawah kulit. Beberapa detik kemudian, teriakan mereka berhenti saat dada mereka tiba-tiba meledak. 2 bayangan abu-abu bergegas keluar dan menerjang Luke. Luke melengkungkan bibirnya dan mengangkat tangannya untuk menangkap 2 bayangan abu-abu ini. Dia sudah bisa melihat bahwa kedua benda ini adalah versi mini dari monster hitam. Dia sekarang memiliki pemahaman yang samar tentang bagaimana monster hitam bereproduksi. 2 monster kecil di tangannya berjuang dan menjerit, dan mencoba menggigit tangan Luke, tetapi dia menahannya di belakang leher mereka yang rentan dan mereka tidak bisa menjangkaunya sama sekali. Mempelajari monster sejenak, Luke kemudian melengkungkan bibirnya dan mengencangkan cengkeramannya. Dengan 2 retakan, kepala 2 monster kecil itu terpelintir dan lidah mereka menjulur. Luke mendorong kepala mereka dengan ibu jarinya, dan mereka bergoyang-goyang seperti bobbleheads. Kepala Luke juga ikut bergoyang, sebelum dia terkekeh tanpa suara dan melemparkannya ke samping dengan santai. Dia melepas sarung tangannya dan melemparkannya ke tanah juga, sebelum dia memakai sepasang sarung tangan baru dari inventarisnya. Dia tidak ingin terus memakai sarung tangan yang sudah menyentuh monster kecil itu. Luke memandang orang yang terakhir mati. Ranselnya terbuka di bawah lengannya, dan ada sesuatu yang tampak samar-samar familiar di dalamnya. Jantung Luke melompat, dan dia mengambil beberapa langkah lebih dekat ke tubuh. Mengambil pisau militernya, dia memotong zat kental dan mengeluarkan ranselnya. Menggunakan pisau untuk memeriksa isi ransel, Luke tercengang ketika melihat 2 barang yang ada di dalamnya. Hal-hal ini sebenarnya ada di sini. Dia segera menyimpannya di inventarisnya dan mengeluarkan sesuatu yang lain secara sepintas. Dalam perjalanannya ke Meksiko, dia sangat merasakan kekurangan senjata untuk menghancurkan area yang luas, seperti perkebunan gulma itu. Oleh karena itu, ia secara khusus menciptakan senjata khusus ini dengan nama kode, Super Krematorium alias, Bontu Dai. Super Krematorium tampak seperti tas kerja hitam yang sedikit lebih besar dari biasanya, dan memiliki layar LCD di bagian depan. Luke mengetuk ringan, dan layar LCD menyala. Bab 572 Monster Kecil Selalu Dilindungi.
Benda yang tampak seperti tas kerja hitam itu tidak sama dengan produk kasar Luke sebelumnya yang terbuat dari bahan sehari-hari. Itu adalah produk kelas atas yang terbuat dari bahan khusus yang dijamin akan terbakar pada suhu dan durasi yang tak terbayangkan. Mengatur timer selama 10 detik di layar LCD, Luke melemparkan super krematorium ke tengah gua dan berlari. Tidak hanya dia harus menjauh dari neraka yang akan segera menyala, dia juga harus mewaspadai benda-benda berbentuk telur di sekitar pintu masuk, yang mulai terbuka perlahan. Luke bahkan tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa itu adalah serangga aneh berekor panjang di dalam telur. Dia tidak ingin makhluk menjijikkan ini melompat ke wajahnya. Setelah keluar dari gua, dia berbalik dan berlari kembali ke arah dia datang. Setelah jeda ini, sudah waktunya bagi reruntuhan untuk berubah juga. 10 detik kemudian, ada ledakan besar di sarang monster saat zat lengket yang terbakar memercik ke seluruh gua. Zat itu menempel di telur, dinding, dan atap gua, terbakar seperti orang gila. Telur-telur itu meledak satu persatu saat mereka terbakar. Serangga berekor panjang di dalamnya ditutupi dengan zat lengket yang terbakar saat mereka menggali dan langsung berlarian seperti orang gila. Namun, substansi ada di sekitar mereka. Mereka tidak berlari terlalu jauh sebelum mereka meringkuk karena dibakar dan dibakar menjadi abu. Reruntuhan mulai bergetar lagi, dan dengan gemuruh yang memekakkan telinga, gua besar yang telah menjadi lautan api runtuh. Di bagian paling bawah reruntuhan, sekelompok besar monster hitam menoleh, seolah merasakan sesuatu. Namun, mereka segera berbalik dengan raungan keras, dan melihat makhluk kolosal di depan mereka. Makhluk raksasa ini berbaring di atas benda seperti kantung yang sangat besar, kepala, badan, anggota badan, dan ekornya diikat oleh jeruji besi dan rantai. Itu hampir tidak bisa bergerak. Secara keseluruhan, itu menyerupai monster hitam, tetapi kepalanya tidak berbentuk gelendong yang sederhana dan halus. Sebaliknya, kepalanya lebih besar di bagian belakang dan memiliki tanduk rusa yang terlihat seperti mahkota. Makhluk raksasa itu melolong kesakitan. Cairan tubuh kuning kehijauan menyembur keluar dari banyak luka menganga di tubuhnya dan dengan cepat merusak belenggu besinya. Hanya dalam beberapa menit, setengah dari belenggu besi yang menahannya patah. Itu berjuang, dan jeruji dan rantai logam hancur. Melihat ke atas, ia meraung dan berdiri di atas benda seperti kantung raksasa. Itu terlepas dari kantung, dan cairan kental dan kotor mengalir keluar dari kantung yang pecah. Monster raksasa itu meraung, dan dengan langkah pertama yang diambil, tanah bergetar. Dengan langkah kedua dan ketiga, gaya berjalannya yang goyah menjadi stabil. Makhluk raksasa itu mengangkat kepalanya dan meraung lagi, seolah bersemangat karena akhirnya berhasil lolos dari kandangnya. Luke, yang baru saja bersatu kembali dengan para penyintas lainnya, melihat ke lorong tertentu, seolah merasakan sesuatu. Di ruangan lain di dalam reruntuhan, makhluk bermata empat dan makhluk dengan helm kepala anjing itu menjatuhkan anggota tubuh monster hitam yang patah di tangan mereka dan melihat ke arah auman itu. Mereka saling memandang dan memakai helm mereka lagi. Berbeda dari tadi, simbol yang terlihat mirip dengan baling-baling muncul di bagian dahi helm mereka yang mulus. Kemudian, makhluk bermata empat dan makhluk berkepala anjing itu meraung bersamaan, seolah menanggapi makhluk raksasa itu. Mereka mempercepat dan menyerbu ke dasar reruntuhan. Luke berangkat lagi juga setelah medan berubah. Perubahan kali ini nyaris tidak memengaruhi posisi bertahan para penyintas, jadi Luke bisa keluar lagi untuk melenyapkan lebih banyak monster hitam. Memutar dan berlari sejauh ratusan meter di reruntuhan labirin, Luke berhenti. Raungan keluar dari lorong di depannya. Dengan ekspresi aneh di wajahnya, dia pindah ke pintu masuk lorong dan menjulurkan lehernya untuk melihat ke dalam. Di sini, ruang besar lainnya telah muncul. Sebuah situs berbentuk persegi sekitar 60 meter di setiap sisi tenggelam ke kedalaman sekitar 7-8 meter untuk menciptakan apa yang tampak seperti auditorium. Itu tidak dikelilingi oleh kursi penonton, tetapi memiliki berbagai patung dan pilar persegi tebal yang disusun secara terorganisir. Tentu saja, semua hal ini sekarang berantakan. Dua pihak saat ini bertarung habis-habisan di lokasi, monster hitam dan dua makhluk berhelm. Dan ada dua pertempuran yang terjadi pada saat yang bersamaan. Makhluk bermata empat itu dikejar oleh monster hitam raksasa. Itu benar-benar kehilangan momentum sebelumnya dan jelas berada dalam posisi yang sulit. Monster hitam kolosal itu benar-benar mengerikan. Makhluk bermata empat itu hampir tidak bisa menahan serangannya dengan tombak panjangnya. Sebagian besar waktu, makhluk bermata empat hanya bisa menghalangi musuh menggunakan patung dan pilar di lapangan. Makhluk berkepala anjing, di sisi lain, bertarung melawan puluhan monster hitam biasa. Dengan cakram aneh dengan 6 cakar di tangannya, ia memotong kepala monster,
atau mengirimnya terbang sesekali untuk memotong tubuh monster. Tombak berkepala dua di tangan lainnya berputar terus-menerus saat makhluk berhelm itu membunuh monster hitam di jalannya. Luke memukul bibirnya dan tidak berpikir bahwa keduanya akan bisa bertahan lebih lama. Siapa yang harus dia bantu? Pertanyaan itu muncul di kepala Luke. Sesaat kemudian, dia memutuskan, dia tidak akan membantu siapapun. Monster hitam telah membunuh puluhan anggota tim eksplorasi, tetapi makhluk berhelm itu juga membunuh banyak orang. Bagi tim eksplorasi, kedua belah pihak adalah musuh. Jika mereka ingin bertarung satu sama lain, mereka bebas melakukannya. Makhluk bermata empat dan makhluk berkepala anjing itu melirik Luke segera setelah dia muncul, hanya untuk melihatnya bersandar santai di dinding di sudut, seolah-olah dia sedang menikmati pertunjukan. Mereka sepertinya merasakan bahwa Luke tidak ingin terlibat, jadi mereka langsung mengalihkan perhatian mereka kembali ke pertempuran. Sayangnya, harapan Luke untuk menikmati pertunjukan yang bagus dengan cepat hancur. Saat dia memainkan penonton dengan satu tangan di sakunya, Luke tiba-tiba menghela nafas. Aku paling benci monster tak berotak. Dia tiba-tiba mengangkat HK-416 dan melangkah mundur. Bang, 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 bang. Dua monster hitam yang menyerbu masuk ke lorong satu demi satu melolong dan mengejang. Seolah-olah Luke telah memperkirakan gerakan mereka, dia menembak kepala mereka saat mereka bergegas ke lorong. Peluru senapan tidak bisa langsung menembus kepala besar mereka, tapi bisa melukai mereka. Kedua monster hitam itu tersentak dan jatuh kembali. Berdiri di tempat, Luke sedikit membungkuk dalam postur menembak standar dan mengangkat senjatanya dengan kedua tangan sebelum dia menarik pelatuknya. Bam, 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 bam. Cairan keluar dari mulut monster hitam saat mereka masih berjuang. Mereka mengejang dan kemudian berguling menuruni tangga batu raksasa. Kedua pihak yang terkunci dalam pertempuran sengit sama-sama memperhatikan suara itu. Tapi makhluk bermata empat dan makhluk berkepala anjing itu terlalu sibuk untuk peduli. Lagi pula, peluru itu tidak ditujukan pada mereka. Hanya 10 atau lebih dari kekuatan berlimpah yang merupakan monster hitam yang menyerang Luke, seolah bertekad untuk membunuhnya secara instan. Luke tersenyum mengejek. Tidak ada orang lain di sini untuk membantumu. Bab 573 yang penting dalam pertempuran adalah memahami tempo. Luke tidak bergerak sama sekali tetapi mempertahankan postur menembaknya dengan punggung sedikit ditekuk. Tembakan intens meledak dari HK-416 di tangannya. Bang, 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 bang. Tiga monster hitam yang menyerangnya langsung bergidik dan jatuh. Jangan berteriak dengan mulut terbuka lebar saat mengisi daya. Siapa yang kamu pikir kamu takuti? Dia bergumam, sebelum dia tiba-tiba melesat ke samping. Monster hitam yang hanya beberapa meter jauhnya tiba-tiba menyadari bahwa target mereka sudah bergerak semakin jauh dari mulut besar mereka. Itu karena Luke lebih cepat dari mereka. Saat dia berlari, Luke mengisi ulang HK-416 di tangannya. Karena tim eksplorasi tidak bersamanya, dia memiliki persediaan peluru yang tak terbatas. Mengapa Luke takut pada musuh, yang hanya memiliki sedikit keunggulan dalam jumlah, ketika dia memiliki begitu banyak peluru? Bang, 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 bang. Kepala dua monster hitam di bagian paling depan tersentak, dan mereka menabrak dinding. Luke melambat dan berbalik sehingga dia menembak saat dia berlari mundur alih-alih menembak dengan tubuhnya setengah terpelintir. Bang, 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 bang. Dua monster hitam terakhir yang mengejarnya juga jatuh. Tak satu pun dari 7 monster yang terbunuh dengan segera. Mereka masih berjuang dan melolong, tetapi gerakan mereka semakin lemah. Bahkan dengan betapa kokohnya mereka, mereka tidak bisa menerima kerusakan dari peluru yang menembus otak mereka. Darah mereka dapat menimbulkan korosi pada logam, tetapi perlu waktu untuk melakukannya. Di sisi lain, peluru membutuhkan waktu lebih sedikit untuk membuat lubang. Luke telah membidik mulut mereka, atau lebih tepatnya, otak mereka yang terletak di belakang mulut mereka. Siapa yang menyuruh mereka membuka mulut lebar-lebar saat mengejar musuh? Aku benar-benar tidak bisa menahan diri, dengan seberapa besar mulutmu. Luke terkekeh pada dirinya sendiri dan menyandarkan pistol di bahunya saat dia bersandar ke dinding untuk menonton pertunjukan lagi. Ini adalah kesempatan langka baginya untuk menyelidiki kekuatan kedua belah pihak sebagai penonton tanpa perlu mengambil tindakan sendiri. Situasi di medan perang akhirnya berubah dengan kedatangannya serta serangan bodoh monster hitam yang membabi buta. 9 dari monster hitam biasa, yang hampir sepertiga dari total, telah terbunuh. Tekanan pada makhluk berkepala anjing itu berkurang secara signifikan, dan makhluk bermata empat itu memiliki lebih banyak ruang untuk berlarian dan melarikan diri. Di sisi monster hitam,
masih ada 21 monster hitam biasa dan satu monster raksasa itu. Monster hitam itu jauh lebih besar dan lebih kuat, dan lebih gesit dan lebih cepat daripada manusia biasa. Serangan mereka juga lebih mematikan. Mereka memiliki taring runcing, cakar tajam, dan ekor panjang kurus yang lincah dan tajam. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, mereka tidak seperti makhluk biasa. Mungkin lebih akurat untuk menggambarkan mereka sebagai makhluk yang dibiarkan untuk dibunuh. Lawan mereka, dua makhluk berhelm, juga memiliki kekuatan dan kelincahan yang menakjubkan. Jika makhluk bermata empat itu tidak terlalu kecil dan makhluk berkepala anjing itu tidak kalah jumlah, mereka tidak akan dengan mudah ditindas oleh monster hitam itu. Tapi monster hitam pada akhirnya adalah monster, dan tidak ada cara untuk menghilangkan rasa haus mereka untuk membunuh. Luke bahkan belum menonton pertunjukan selama 1 menit, ketika beberapa monster hitam di dekatnya memperhatikannya dan menyerangnya lagi. Melihat orang-orang bodoh yang datang padanya dengan cepat dari antara patung dan pilar, Luke terkekeh. Idiot! Suara tembakan terdengar. 4 monster hitam yang menyerang dipukul di batang tubuh mereka dan melambat sejenak. Peluru yang mengikuti setelah itu menembak ke dalam mulut mereka saat mereka melolong, menciptakan saluran baru di dalam kepala mereka. Saat dia membunuh semakin banyak monster hitam, Luke pada dasarnya memahami ritme spesifik untuk menghadapi mereka. Bagi Luke, selama pelurunya bisa menghancurkan pertahanan musuhnya dan melukai mereka dengan fatal, mereka tidak sulit untuk ditangani. Monster-monster ini kuat dalam menyerang tetapi lemah dalam bertahan. Selama Luke memiliki cukup ruang untuk menerbangkan mereka, dia bisa membunuh mereka tanpa terluka sama sekali. Dia telah menahan diri sebelumnya dalam menghadapi monster-monster ini sebagian karena dia harus melindungi ayam-ayam lemah yang merupakan tim eksplorasi dan sebagian karena dia telah menutup-nutupi kekuatannya selama ini sehingga berada dalam kisaran biasa, kemampuan seseorang, yang bahkan tidak 1/10 dari kemampuan aslinya. Itu juga mengapa dia bisa begitu tenang meskipun ada bahaya sekarang. Setelah dia menyerang lagi, monster hitam tidak bisa menahan diri lagi. Mereka tidak tahu apa-apa selain pembantaian, tetapi mereka memiliki intuisi pertempuran yang tajam, mereka dapat dengan mudah mengetahui siapa ancaman yang lebih besar di medan perang ini. Di antara monster hitam biasa, yang memiliki tanda seperti jaring hijau di kepalanya meraung, dan setengah dari lusin monster hitam mengikutinya menyerang Luke. Luke mengangkat HK-416 dan bergerak dengan langkah cepat dan pendek lagi. Dia tidak melarikan diri dari monster, tetapi mencegah mereka mendekatinya dengan gerakan cepatnya. Jangan biarkan musuh Anda mengelilingi Anda dalam serangan. Itu adalah akal sehat dasar. Itu juga berarti bahwa seseorang harus mengambil inisiatif dalam pertempuran. Selama musuh tidak bisa mengepungnya, selalu ada kesempatan untuk membagi dan menaklukkan. Luke memilih sisi kiri terlebih dahulu, yang memiliki lebih sedikit monster. Itu juga arah di mana makhluk berkepala anjing itu berada. 3 monster hitam baru saja berbalik untuk menerkam, ketika mereka ditembak di dada. Ini diikuti oleh beberapa tembakan yang meledakkan otak mereka dalam serangkaian gerakan yang mulus. Tidak ada aturan yang mengatakan bahwa latihan Mozambik tidak berguna untuk monster. Lukas tertawa dalam hati. Sederhananya, bor Mozambik adalah 1 tembakan ke tubuh terlebih dahulu, dan saat musuh membeku, itu adalah 2 tembakan lagi ke kepala mereka. Setelah Luke melihat melalui pola serangan monster hitam, mereka tidak lebih sulit untuk dihadapi Luke daripada manusia yang mengenakan rompi anti peluru. Luke telah menggunakan bor Mozambik sedikit lebih sering ketika sistem pertama kali muncul, tetapi tidak banyak menggunakannya dalam beberapa bulan terakhir. Itu karena kebanyakan orang tidak memerlukan tembakan kedua, termasuk bahkan manusia super, untuk membunuh mereka. Setelah Luke sampai di tengah area seperti plaza ini, 10 monster hitam lagi runtuh. Itu termasuk monster hitam biasa yang telah memberikan perintah, yang melolong saat Luke menjatuhkannya dengan 3 peluru. Pada titik ini, monster kolosal itu akhirnya menyerah mengejar makhluk bermata 4 itu. Itu berbalik untuk menyerang Luke dengan raungan yang terdengar marah. Luke mengisi ulang senjatanya tanpa tergesa-gesa dan bergumam, "Apa yang kamu lihat? Aku akan membunuhmu juga jika kamu terus mencari." Dengan kamu, dia secara alami mengacu pada makhluk bermata 4 dan makhluk berkepala anjing. Tapi makhluk bermata 4 itu tiba-tiba mundur 2 kali lipat. Ketika monster kolosal itu terganggu, ia melompat 5 meter ke udara, dan menikam tombak berkepala duanya ke depan. Ekspresi Luke adalah salah satu yang menyaksikan adegan tragis. Puci. Dengan suara ringan, tombak berkepala 2 yang berkilauan itu menembus kepala besar makhluk raksasa itu seolah-olah itu adalah tahu. Pada pandangan pertama, sepertinya monster itu baru saja memakai jepit rambut. Monster raksasa itu melolong kesakitan dan terhuyung mundur.
Semua monster hitam biasa di ruangan itu langsung menjadi gila saat mereka meninggalkan makhluk berkepala anjing itu dan mengerumuni makhluk bermata empat itu. Makhluk bermata empat itu nyaris tidak mendarat, ketika ia tenggelam di bawah monster hitam yang menerkamnya. Bab 574 Tembakan dan Pembunuhan Instan. Cairan hijau langsung menyembur dari lokasi makhluk bermata empat itu saat tubuhnya yang tinggi dan kokoh ditusuk oleh ekor beberapa monster dan kemudian terlempar ke samping. Menghadapi kematian pasangannya, makhluk berkepala anjing itu mengaum dengan marah. Makhluk berkepala anjing itu membuang cakramnya dan langsung membelah dua monster. Mengganti piringan yang terbang kembali ke sana, makhluk berkepala anjing itu menyerbu ke depan dengan liar. Menggunakan dis sebagai senjata jarak dekat bersama dengan tombak berkepala dua, itu mengayunkannya dengan cepat dan melewati monster hitam biasa lainnya. Monster hitam segera berhenti bergerak. Kepala besar mereka berlubang atau dipotong menjadi dua, dan tubuh mereka jatuh ke tanah. Makhluk berkepala anjing itu berdiri di tempatnya dan berbalik. Melihat lawan yang merepotkan ini, ia mengangkat tangan kanannya dan mengeluarkan raungan lagi. Kali ini, Luke mendengar kegembiraan dalam omongannya, seolah-olah telah menyelesaikan sesuatu yang sangat penting. Tiba-tiba, makhluk berkepala anjing itu berbalik dan melemparkan piringan itu lagi dengan tangan kanannya. Piringan itu melengkung dan memotong leher monster kolosal di belakangnya. Tetapi pada saat yang sama, sebuah ekor besar dan tajam menusuk dada makhluk berkepala anjing itu dan mengangkatnya. Keduanya terluka parah. Ledakan tiba-tiba makhluk bermata empat itu melukai monster kolosal itu, dan dua pihak yang telah bertarung selama ini tiba-tiba berada di ujung tali mereka. Sekarang, keduanya hampir mati. Hampir, karena monster raksasa itu masih hidup meskipun cakram itu telah memotong sepertiga lehernya, itu tidak terbunuh seketika. Sambil melolong gila, ia mengangkat tubuh makhluk berkepala anjing itu tinggi-tinggi, seolah-olah menyatakan kekuatannya. Luke hanya memperhatikan dalam diam. Sekarang, monster kolosal dan Luke adalah satu-satunya makhluk hidup di ruang ini. Setelah selesai dengan tampilannya, kepala garang itu menoleh ke arah Luke. Luke melengkungkan bibirnya dan meraih di bawah ketiaknya untuk mengeluarkan revolver dengan laras yang lebih panjang dari M500 biasa. Kejutan. Bang, 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 bang. 5 peluru ditembakkan ke monster kolosal hampir secara instan. Itu tanpa sadar mengelak, tetapi dua lubang muncul di tubuhnya, dan cairan tubuh kuning kehijauan menyembur keluar. Luke berkata dengan nada mengejek, jika kamu berdiri diam, kamu akan memiliki satu peluru lebih sedikit di dalam dirimu, idiot. Hanya satu dari 5 peluru yang ditujukan ke lokasi asli monster raksasa itu, peluru lainnya diarahkan ke kiri dan kanan. Baru saja mengamati pertempuran makhluk raksasa itu, Luke memiliki gagasan samar tentang pola gerakannya. Mempertimbangkan kecepatan dan reaksinya, dan itu jauh lebih cerdas daripada monster biasa, itu pasti akan menghindari serangan yang masuk. Untuk menghadapi makhluk cerdas ini, Luke beralih ke bentuk pemotretan yang lebih terarah. Monster raksasa itu meraung dan menyerangnya, dan Luke segera pergi. Itu bukan karena dia takut, tetapi cairan kuning kehijauan dari luka monster raksasa itu terbang kemana-mana dan membakar lubang di tanah, yang benar-benar mengerikan. Luke tidak ingin bertarung dalam jarak dekat dengan monster raksasa yang seperti bisul bernanah ini. Mengadopsi strategi makhluk bermata empat, dia memanfaatkan patung dan pilar untuk memperlambat monster kolosal itu. Itu seperti perbedaan antara berlari di jalan datar dan berlari di pantai berkerikil, sementara rintangannya tidak besar, mereka membuat monster itu tidak mungkin untuk mempercepat, dan ukuran tubuhnya yang besar adalah penghalang. Saat Luke berlari, dia melepaskan tembakan lagi. Setelah dua tembakan, kepala besar monster itu meledak dengan dua aliran cairan lagi, tetapi masih berdiri. Luke mendecakkan lidahnya ke dalam, hal ini benar-benar ulet. Tiba-tiba, dia melihat kilatan bayangan tidak jauh darinya. Itu adalah rantai besi tebal, di ujungnya ada balok besi yang cukup besar. Ujung lain dari rantai itu menempel di punggung monster raksasa itu. Tidak ada yang tahu bahan khusus apa yang terbuat dari itu, tetapi itu tidak terkorosi oleh cairan asam. Jantung Lukas melonjak. Menempatkan revolvernya, dia mempercepat. Setelah berlari lebih dari 10 meter, dia meraih rantai besi itu dan terus menyerang ke tengah lapangan. Monster raksasa itu tidak dapat bereaksi ketika Luke meledak dengan kecepatan tinggi. Saat masih maju ke depan, targetnya tiba-tiba menghilang dan punggungnya tiba-tiba menjadi kencang. Saat berikutnya, itu terbang. Menghindari bagian rantai yang dilapisi lendir, Luke mencengkeramnya dengan kedua tangan di dekat balok besi, dan kemudian mulai mengayunkan rantai ke arah monster itu berlari. Rantai itu terentang kencang dan monster raksasa yang berada di ujung lain dari rantai itu terlempar ke udara.
Luke berputar lebih cepat, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, makhluk raksasa itu mengalami sensasi naik kincir ria 360 derajat. Segala sesuatu di sekitarnya kabur. Itu menabrak tanah dan tangga dengan liar, mengirimkan bongkahan batu dan debu beterbangan kemana-mana. Lukas tertawa terbahak-bahak. Berkat gaya sentrifugal, cairan tubuh korosif monster raksasa itu terlempar keluar dan tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Dia belum pernah melakukan hal seperti ini sejak menerima peningkatan kekuatan dari sistem. Itu benar-benar menggembirakan. Tabrakan tanpa henti mencegah monster raksasa itu mencapai puncak inersianya. Di sisi lain, ada retakan besar di bawah kaki Luke dari semua injakannya karena dia hampir tidak bisa menjaga keseimbangannya dengan menggunakan balok besi besar. Pada akhirnya, dia mengerahkan seluruh kekuatannya sebelum dia terseret oleh inersia monster itu, dan melemparkan monster itu ke dinding seperti tembakan. Dindingnya ambruk karena benturan yang sangat besar, tetapi tidak runtuh. Bingung, monster raksasa itu setengah tertanam di dinding dan tidak bisa bergerak untuk saat ini. Menjatuhkan rantai di tangannya, Luke dengan cepat mendekati monster raksasa itu dan menembak dengan revolver spesialnya lagi. Bang, 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 bang. Putaran pertama dari 5 peluru penembus baju besi berhasil menembus tengkorak monster itu. Bang, 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 bang. Putaran kedua dari 5 peluru berisi bubuk peledak khusus. Mereka mengebor jauh ke dalam luka yang menganga dan meledak di dalam kepala monster itu. Luka yang lebih besar muncul, dan cairan kuning kehijauan, dengan beberapa padatan tercampur di dalamnya, menyembur keluar. Bang, 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 bang. Putaran ketiga adalah 5 peluru pembakar yang membuat lubang besar di kepala monster raksasa itu terbakar, dan mengeluarkan bau yang paling menjijikkan. Ini adalah pertama kalinya Luke menggunakan pistol dan peluru eksklusifnya yang unik pada sasaran yang hidup. 15 peluru khusus semuanya ditembakkan dengan tepat ke kepala monster raksasa itu. Monster itu tidak begitu ulet kali ini, dan praktis terbunuh seketika. Setengah dari otaknya telah menghilang, dan setengah lainnya digoreng. Cedera seperti itu terlalu berat untuk ditanggung oleh monster kolosal itu. Bagi Luke, membunuh monster kolosal ini tidak lebih sulit daripada membunuh Iron Hidekridge. Meskipun Iron Hidekridge mungkin akan langsung terbunuh jika bertemu monster ini. Tapi bagi Luke, yang dibutuhkan hanyalah selusin peluru untuk membunuh mereka berdua. Pada saat yang sama, notifikasi sistem akhirnya tiba. Bab 575 benda ini mungkin meledak. Mengapa Anda tidak memberitahu saya lebih cepat? Sistem, hilangkan aliens dan ratu mereka dan hentikan mereka dari parasitisasi tim eksplorasi. Lengkap. Total pengalaman, 10.000. Jumlah kredit, 10.000. Tingkat kontribusi, 70%. EXP plus 7.000. Kredit plus 7.000. Sistem, hentikan predator dari membunuh tim eksplorasi. Lengkap. Total pengalaman, 1.000. Jumlah kredit, 1.000. Tingkat kontribusi, 100%. EXP plus 1.000. Kredit plus 1.000. Itu adalah akhir dari pemberitahuan sistem. Monster hitam yang disebut aliens tidak memiliki kemampuan untuk dipelajari Luke. Mereka dianggap sebagai binatang atau monster oleh sistem ayah. Berdasarkan imbalan dari kedua misi tersebut, Luke menduga bahwa aliens dapat membahayakan banyak manusia, sedangkan predator hanya mengincar anggota tim eksplorasi di reruntuhan. Itulah mengapa hadiah untuk membunuh yang pertama adalah 10 kali lipat dari membunuh yang terakhir. Mengingat item misterius di Ransel Wayland, Luke menebak mengapa tim eksplorasi diburu oleh predator. Itu wajar untuk diburu setelah tim masuk dan mencuri harta mereka. Tapi di sisi lain, predator juga bukan makhluk yang layak. Kematian anggota tim berkaitan dengan reproduksi aliens. Tim eksplorasi datang ke sini karena Probe Wayland Corporation telah menangkap sinyal panas di reruntuhan. Singkatnya, tim telah terpikat di sini. Tidak sulit untuk membayangkan peran yang dimainkan oleh predator, yang telah menempatkan benda-benda misterius di tengah reruntuhan, dalam permainan berburu ini. Itulah sebabnya Luke tidak membantu ketika dia bisa melakukan sesuatu. Dia hanya menyaksikan dua predator mati bersama dengan aliens. Kedua predator itu pantas untuk dibunuh. Memikirkan itu, Luke berjalan ke tubuh kedua predator. Tiba-tiba, bagian dari baju besi di lengan makhluk bermata empat itu muncul untuk memproyeksikan gambar holografik seseorang dalam sinar cahaya merah. Luke berhenti dan mengerutkan kening saat dia melihat hologram. Hologram itu kemudian berkata dengan aksen standar jangkar bahasa Inggris, "Penjaga planet ini, Anda layak kami hormati. Kami mengakui hasil dari ritual berburu ini. Tolong sampaikan kata-kata ini kepada wali tertinggi Anda." Petik 2. Pada saat itu, reruntuhan bergetar lebih keras dari sebelumnya.
Luke terkejut, apakah tempat ini akan runtuh? Ini belum 10 menit. Mengapa itu berubah lagi? Namun dalam waktu kurang dari setengah menit, gempa berhenti. Terkejut, Luke melihat ke pintu masuk besar yang baru saja muncul. Dengan hidung tajamnya, dia bisa mencium udara segar dari dunia luar, bersama dengan bau beberapa predator. Juga, predator itu mendekat dengan sangat cepat. Luke melangkah mundur dengan hati-hati untuk berdiri dekat dengan pembukaan lorong sebelum dia sepenuhnya mengaktifkan Sharp Nose. Dia kemudian menyadari bahwa udara segar tiba-tiba datang dari lokasinya di reruntuhan. Terowongan seperti labirin di reruntuhan menghilang dan digantikan oleh lorong lebar dan lurus sepanjang sekitar 700 meter yang membentang dari pintu masuk langsung ke tempat Luke berada. Perubahan reruntuhan ini jauh lebih signifikan daripada transformasi sebelumnya. Tak heran jika gempa begitu dahsyat. Saat berikutnya, lampu listrik biru berkilauan di pintu masuk lorong besar itu. Saat listrik menyala, 8 predator berpasangan keluar dari mode sembunyi-sembunyi dan perlahan-lahan turun dari objek seperti pelat biru yang bersinar ke alun-alun yang berantakan. Di belakang 8 predator adalah predator lain dengan baju perang yang luar biasa. Berbeda dengan predator lainnya, predator ini mengenakan jubah longgar yang mengepak saat berjalan. Wajahnya tidak tersembunyi di balik helm. Itu memegang topeng yang luar biasa di tangannya. Ciri-cirinya bisa dibandingkan dengan kepiting atau kadal. Itu sama sekali tidak terlihat seperti manusia. 8 predator membersihkan medan perang dan kemudian dibagi menjadi 2 kelompok. 4 ke tim, mereka membangun tandu dengan tombak mereka dan meletakkan tubuh makhluk bermata 4 dan makhluk berkepala anjing di atasnya, sebelum mengangkat tandu ke bahu mereka dan berbalik untuk pergi. Predator dengan pakaian paling mewah memandang Luke. Luke menyipitkan matanya dan balas menatap predator yang jelas-jelas berpangkat lebih tinggi. Predator itu berjalan ke arah Luke dan memainkan alat di pergelangan tangan kirinya. Sederet kata bahasa Inggris diproyeksikan ke udara, dan suara pembawa berita terdengar lagi, "Guardian, tolong terima hadiah kami untukmu." Predator meletakkan tangan kirinya ke bawah, dan kata-kata bahasa Inggris menghilang. Itu kemudian mengangkat tombak berkepala 2 dengan tangan kanannya. Dengan 2 dentingan, tombak yang terlihat lebih cemerlang dari tombak predator lainnya menyusut ukurannya menjadi batang logam. Setelah berpikir sejenak, Luke menerimanya. Predator mengangguk dan menjalankan perangkat di pergelangan tangan kirinya lagi. Itu kemudian membuang tablet hitam seukuran 2 ponsel. Menunjuk pada item yang baru saja dibuang, itu membuat gerakan untuk ledakan, dan sebaris kata merah muncul lagi, ini akan menyelesaikan pembersihan dalam 10 menit. Lukas tercengang. Benda ini akan meledak. Predator mengangguk dan berjalan kembali ke objek seperti piring di ujung lorong. Saat berikutnya, benda seperti piring itu membubung tanpa suara bersama predator dan yang lainnya yang membawa mayat-mayat itu, dan menghilang di atas reruntuhan beberapa detik kemudian. Sial, Luke akhirnya mengutuk keras. Kamu harus memberitahuku lebih cepat jika kamu menjatuhkan bom. Memeriksa waktu di arlojinya, dia berlari ke Ratu Alien dan memotong bilah ekornya dengan garpu seperti garpu di batang logam. Menyimpannya di inventarisnya, dia lari seperti orang gila. Tablet hitam yang dibuang oleh predator menampilkan titik-titik merah berkedip, yang menghilang setiap detik. Menurut perkiraan kasar Luke, semua titik merah akan benar-benar hilang dalam 10 menit, dan benda ini akan meledak kemudian. Dia yakin dia bisa kembali ke permukaan dalam 10 menit sendirian, tetapi masih ada selusin anggota tim eksplorasi di relik. Berlari keluar dari lorong besar menuju terowongan lurus, Luke, yang terdesak waktu, mengangkat kepalanya, dan menghela nafas lega. Anggota tim tidak semuanya idiot. Setidaknya, Wayland dan Stafford tidak. Setelah jalan lurus dan lebar itu muncul, mereka mungkin dengan cepat membuat keputusan untuk mengungsi ke permukaan. Sudah sekitar 10 menit dari saat bagian itu muncul ke predator yang mengaktifkan bom. Yang penting adalah bahwa pengumpulan tubuh makhluk bermata 4 dan makhluk berkepala anjing itu jelas merupakan upacara, jadi 8 predator tidak bergerak terlalu cepat. Pada saat itu, tim eksplorasi sudah berlari ke bagian atas terowongan dan dekat dengan pintu masuk. Luke meninggikan suaranya dan berteriak, "Turunkan Tuan Wayland. Aku akan membawanya. Kalian semua, jatuhkan bagasi ekstra dan lari ke permukaan secepat mungkin." Teriakannya bergema di terowongan panjang dan dengan mudah terbawa ratusan meter.